Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478292. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on Cisco Packet Tracer Lab 10.4.3, yaitu tentang Basic Device Configuration. Apapun topologinya di sini ya teman-teman. Dan di sini ada addressing table-nya. Adapun objektif ataupun tujuannya yaitu complete the network documentation, perform basic device configuration on a router and a switch, verify connectivity and troubleshoot any issues. Skenario nya di sini, your network manager is MPES. Oke, maksudnya di sini Anda bayangkan jika kita sebagai pekerja, sebagai teknisi LAN, kita di sini ingin menunjukkan kemampuan kita untuk mengonfigurasi router yang terhubung kedua LAN. Oke. Standard equipment, kita ikuti langkah-langkahnya. Provide the missing information in addressing table. Lengkapi informasi yang hilang. Oke, di sini ada informasi addressing table yang kosong ya. Ini saya sudah membuat tabelnya di Word. Kita lihat kelas B default gateway-nya 172.14.5.1. Dari mana? Dia adalah dari sini sudah terlihat ya. Saya tunjukkan, maka 172.14.5.0, maka yang diisi di sini yaitu 5.1. Begitu juga untuk kita mengisi kelas B, maka kita lihat di sini 172.14.10.0. Maka kita mengisinya yaitu 172.14.10.1. Di sini student B-nya kosong. Student 1. Untuk mengisi default gateway-nya kita lihat di sini. Kita lihat di sini student 1 terhubung ke dalam dari switch network kelas A. Maka default gateway-nya sama ya dengan kelas A. Untuk student 2 juga sama karena dia terhubung ke switch kelas A. Di sini untuk yang student 3 karena dia terhubung ke kelas B, maka kita ambil yang dari sini. Sama. Oke, kita telah mengisi informasi addressing table yang hilang. Kita minimize dulu. Name the router college and the second switch class B. You will not. Oh, di sini kita tidak bisa mengakses kelas A atau switch kelas A ya teman-teman. Oke, name the router college. Oke, kita masuk ke Village access mode. Vivo terminal, lalu kita beri nama hostname college. Oke, kita close, minimize. Nah, di sini sudah nambah 2%. Lalu di kelas B, CLI host name kelas B. Oke, sudah ya teman-teman, dan pembahasannya pun bertambah. Oh iya, di sini untuk menyelesaikan modul ini kita harus mencapai 100% untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, name the root use Cisco as the user exit passwords for a lines. Use class as the encrypted exit password dan encrypt all plain text password. Oke, kita akan memberi password. Kita mulai dari router college terlebih dahulu, yaitu line console 0, lalu kita masukkan password Cisco. Selanjutnya
untuk itunya exit passwordnya lagi, bikin terlebih dahulu exit dan line PTY04, lalu masukkan password Cisco. Dan untuk exit passwordnya di sini enable secret class. Oke, nah sudah, lalu kita encrypt plain text password. Kita akan mengenkripsikan passwordnya, service password encryption. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch kelas B. Nah, di sini terlihat sudah bertambah ya teman-teman, 17%. Kita lakukan hal yang sama untuk kelas B. Line console 0, Cisco. Dan masukkan secret classnya, exit terlebih dahulu. Kita enkripsikan dulu. Oke, sudah minimize dan sudah bertambah ya teman-teman, ke jadi 26%. Dari sini bisa melihat cek result kita. Belum login ya, sorry. Selain oke, tadi belum bisa login yang di kelas B nya. Selanjutnya kita perbesar dulu. Selanjutnya ke configure and appropriate banner. Kita di sini akan membuat banner, yaitu banner MOTD ini yaitu kepanjangan dari message of the day. Oke, sudah kita berikan banner selamat datang di router MD. Competitionnya pun menjadi 31%, bertambah. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk ini, banner MOTD. Oke, nah, sudah, bannernya sudah centang, banner udah. Nah, sorry teman-teman. Selanjutnya di sini ada perintah lagi, configure IPv4 and IPv6 address for the college, dan melihat dari addressing table. Oke, kita lihat dari addressing table-nya. Kita masuk ke college. Nah, di sini
Oke, di sini kita masukkan IPv6. Ada gangguan teman-teman, saya sorry. Di sini Vigo IPv4, kita akan mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 dari college ke sini. Oke, kita akan masuk ke interface dulu, yaitu gigabit ethernet 0/0 interface 0/0. Sorry teman-teman. Interface G0/0, lalu kita masukkan IP addressnya, IP add 172.14.5.1, lalu 24/24 maksudnya, yaitu 255.255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan IPv6 IPv6 dengan perintah IP address maksudnya perintahnya IPv6 address itu 2001.2 bb8.2 cafe titik 21.2.1. Oke, enter. IPv6 address. Nah, itu sebentar, kita lihat di sini IPv6 address. Oke. Menambahkan slash 64-nya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita masukkan tidak, default gateway-nya tidak perlu ternyata. No shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan untuk yang interface gigabit ethernet 0/1 sama ya, IP add 172.14.10.1 dan subnet masknya bahkan IPv6 nya kita salin saja ya teman-teman, lebih cepat. Paste sini. Ini sudah. Oke, kita sudah menambahkan IPv6 dan IPv4 dan IPv6 ke router collect. Selanjutnya sama di sini kita diminta memasukkan IPv4 address ke kelas B. Oke, di sini kita masuk ke interface, yaitu interface VLAN 1. Sekarang perintah IP add, IP addressnya 172.14.5.1.
14.10 kelas B di 10.35 sebenarnya 255 255 255 terus 0. Oke ya 0 sudah. Oke ya, sudah mengonfigurasi dan lihat computation bertambah. Berikutnya configure the default gateway for class B switch. Untuk menambahkan kelas B di sini masuk IP default gateway. Ini default gateway kelas B yaitu 172.14 14.10.1 172.14.10.1. Oke, sudah berhasil menambahkan default gateway-nya. Sudah bertambah. Selanjutnya dokumen interface with description including class B VLAN 1 interface. Kita akan memberi deskripsi caranya. Teman-teman, untuk caranya yaitu kita masuk ke college, lalu di sini ada kita masukkan perintah IPv6 unicast routing untuk karena kita jika tidak menjalankan perintah ini maka dia tidak akan jalan konfigurasinya ya. IPv6 unicast routing. Lalu masuk ke interface gigabit 0/0 gigabit internet 0/0. Lalu kita masukkan description college to kelas A. Oke, exit. Kita untuk interface gigabit 0/1 lagi, kita masuk interface G0/1, masukkan perintah yang sama, description college to kelas B. Bentar. Oke, sudah di sini. Sebentar, saya lihat sudah bertambah. Oke, sudah bertambah. Exit. Oke, sudah 73%. Save your configuration. Kita lihat dulu apa yang sudah belum. Port 91 kelas B. Kalau ini yang berbeda teman-teman. Saya tutup dulu tidak keliru. Nah, ini yang kita kerjakan tadi. Di sini save your configuration. Kita akan save exit satu langkah. Kita akan menggunakan perintah untuk
save konfigurasinya tuh. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama di kelas B. Kita bisa masukkan perintah wrmem atau write memory yang perintahnya sama dengan copy running config startup config. Oke, dan ini resultnya menjadi 75%. Description VLAN 1. Oke, mungkin ada di sini interface VLAN 1. Oke, sorry teman-teman, interface kita belum deskripsi yang tadi di sini ya. V91, lalu description sebentar, description oke, sudah bertambah ya. Selanjutnya, the host are partially configured, complete the IPv4 addressing and fully configure the IP address according to the addressing table. Oh, kita sini akan melengkapi IPv4 dan IPv6 yang ada di topologi. Oke, di sini kita mulai dari student 1. Tanda desktop, IP configuration-nya apakah sudah sesuai? 535. Nah, di sini salah ya teman-teman. Di sini tempat kita men-troubleshoot issues-nya. Membenarkan apa yang salah, lalu kita isi IPv4 di student 1. Bener deh, sorry. Sini. Oke. Selanjutnya kita mengisi IPv6-nya di student 1, yaitu ini ya teman-teman ya. Ini default ini IPv6-nya. /64. Oke, kita tutup. Untuk student 1 kita cek apakah bertambah. Belum. Student 2 stop IP configuration 560 benar. IPv6 nya mungkin kita harus mengganti default gateway nya ya teman-teman. Di sini nah, adalah default gateway IPv6 untuk PC student 2. Oke, kita tutup, kita close. Oh, sudah bertambah. Sebentar,
student 1 default gateway. Default gateway untuk student 1, 2, 3, dan 4 yang belum. Oke. Default gateway. Default gateway-nya. Oh, saya salah mengisi kolom, sorry teman-teman. Pesannya nambah. Sebentar teman-teman. Default gateway-nya. Student 1 application. Titik student 1 yaitu 14.5.1. Oke. Default gateway untuk ininya apa, IPv6 sudah kita isi juga. Kita close. Apakah sudah bertambah? Oke, sudah bertambah, jadi kita tinggal membenarkan yang lainnya. Student 2, sorry agak belibet saya membuat videonya. 172.14.5.1. Oke, sudah bertambah. Lalu di student 4 default gateway-nya 172. Sabar Pak. 172 student 4 dan 2 14.10.1. IPv6 nya 2.14.10.1. Oke, di IPv6 addressnya ini ya, kita salin saja atau copy paste. Oke, default gateway-nya. Oke, student 3 IPv6 nya. Oke, sudah 92%. Kita lihat apa lagi.
student 1 dan student 2 default gateway IPv6 nya belum. Student 1 default gateway. Ini 1, ini juga 1. Kesalahan dalam mengetik, jadi teman-teman harus teliti ya teman-teman. Oke, sudah 97%. Kita lihat apalagi yang belum. Port fast ethernet 0, bagian troubleshoot issues. Fast ethernet 0. Oke, IP addressnya salah teman-teman ya. Student port, sorry. Jadi di sini pada perintah student path kita diminta di student path troubleshoot issues-nya, yaitu di sini salah ya teman-teman. IP awalnya seperti ini, kita menggantinya seperti yang ada di addressing table 14.10.60. Oke, close. Oke, sudah 100%. Alhamdulillah. Oke, di sini saya berhasil menyelesaikan Cisco Packet Tracer Lab 10.4.3 Basic Device Configuration. Oke, sorry teman-teman, ada yang saya akhiri. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.